Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Naufal Mujaki dengan NIM 201 FI 03074 dari kelas B Anestesiologi kelompok 2. Di praktikum kali ini saya ditugaskan menjadi editor. Kenalkan, nama saya Dika Tezkia Zafira dengan NIM 201 FI 03071 yang bertugas sebagai skenario dan pengisi suara. Nama saya Nadia Tanomi dari kelas B Anestesi NIM 21 FI 0358. Pada praktikum kali ini saya bertugas sebagai pembuat skenario dan pengisi suara. Perkenalkan, nama saya Fauzan, NPM 201 FI 03079, kelas B Anestesiologi. Saya dari kelompok 2. Di uji praktikum kali ini saya sebagai peraga. Saya Muhammad Natari Al-Farizi. Pada praktikum kali ini saya berperan sebagai pembuat uji coba. Perkenalkan, saya Cici Amelia, NPM 201 FI 03047 dari kelas B Prodi D4 Anestesiologi, mahasiswi dari Universitas Bakti Kencana Bandung. Di video kali ini saya berperan sebagai uji coba pada praktikum 1, yaitu uji coba pada makanan yang mengandung karbohidrat. Perkenalkan, nama saya Akila Fifa dengan NIM 201 FI 03057. Saya dari kelas B Anestesiologi kelompok 2. Pada praktikum kali ini saya bertugas sebagai pembuat laporan. Perkenalkan, nama saya Asmarini, NPM 201 FI 03052. Saya dari kelas B Anestesiologi kelompok 2. Saya pada praktikum kali ini bertugas sebagai pembuat laporan dan juga peraga. Terima kasih. Baiklah, saya akan menunjukkan apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum. Alat pertama adalah wadah plastik untuk pengganti piring plastik. Yang kedua adalah kertas label. Dan bahan yang digunakan adalah 1 iris pisang, 1 iris kentang, 1 sendok tepung terigu, margarin, 1 biskuit, 1 telur rebus, 1 iris tomat, 1 sendok nasi, 1 iris tahu, dan 1 sendok gula pasir. Pada percobaan kali ini kita akan melarutkannya dengan larutan iodium, yaitu betadine. Baiklah, kita akan melakukan uji cobanya. Langkah pertama adalah letakkan bahan di atas wadah plastik. Langkah kedua, memberikan nama di masing-masing bahan yang kita tulis di atas kertas label. Langkah selanjutnya, memberikan 2-3 tetes betadine ke atas bahan-bahan yang telah disediakan. Langsung saja kita mulai dari pisang, lalu kentang, lalu tepung terigu, margarin, biskuit, telur yang kita ambil putihnya saja, tomat, nasi, tahu, dan gula pasir. Selanjutnya, kita akan mengamati bahan yang telah kita teteskan betadine. Apabila bahan yang kita teteskan betadine tadi berubah menjadi biru keungu-unguan atau biru kehitam-hitaman, artinya bahan yang kita teteskan tersebut mengandung karbohidrat. Jika bahan tersebut tidak berubah warna, maka bahan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Baiklah, kita lihat dari pisang. Pisang tidak berubah warna. Lanjut, kentang. Kentang berubah warna menjadi biru kehitam-hitaman. Lanjut ke tepung terigu yang berubah warna menjadi biru kehitam-hitaman. Sedangkan margarin yang tidak berubah warna
dan biskuit yang berubah warna menjadi biru kehitam-hitaman yang artinya mengandung karbohidrat. Lanjut ke putih telur rebus yang tidak berubah warna, artinya tidak mengandung karbohidrat. Lanjut ke tomat yang tidak berubah warna. Nasi yang berubah warna menjadi biru kehitam-hitaman, artinya mengandung karbohidrat. Tahu yang tidak berubah warna, artinya tidak mengandung karbohidrat. Dan yang terakhir, gula pasir yang tidak berubah warna dan artinya tidak mengandung karbohidrat. Dapat kita simpulkan dari bahan yang kita uji, bahan yang mengandung karbohidrat adalah kentang, tepung terigu, biskuit, dan nasi. Maka bahan selebihnya tidak mengandung karbohidrat. Terima kasih. Alat dan bahan: piring, 2 buah piring, lilin dan wadah, bulu ayam, sendok, korek api, kertas nama, seledri, roti, tempe, tepung terigu, dan kacang tanah. Kemudian, langkah kerja. Langkah pertama, berikan label nama pada setiap bahan. Kemudian, jepit bulu ayam dan bakar, lalu amati bau yang dihasilkan. Aroma bulu ayam yang dibakar akan menjadi kontrol pada uji kali ini. Jepit seledri, lalu bakar dan amati aroma yang dihasilkan. Aroma yang dihasilkan seperti aroma bulu ayam ketika dibakar. Roti dibakar, lalu amati bau yang dihasilkan. Aroma yang dihasilkan sama seperti aroma bulu ayam ketika dibakar. Tempe dibakar, lalu amati bau yang dihasilkan. Aroma yang dihasilkan sama seperti aroma bulu ayam ketika dibakar. Terigu dibakar, lalu amati bau yang dihasilkan. Aroma yang dihasilkan berbeda, tidak sama seperti aroma bulu ayam ketika dibakar. Kemudian kacang tanah, lalu dibakar dan amati aroma yang dihasilkan. Aroma yang dihasilkan sama seperti aroma bulu ayam ketika dibakar. Jadi kesimpulannya, bahan yang dibakar lalu aromanya seperti bau bulu ayam ketika dibakar mengandung protein seperti seledri, roti, tempe, kacang tanah. Sedangkan terigu tidak mengandung protein karena aromanya tidak seperti bau bulu ayam ketika dibakar. Alat dan bahan: piring, lilin dan wadah, sendok, bulu ayam, gula, daging ayam, telur putih, kangkung, dan tahu. Langkah pertama, ambil bulu ayam dan bakar, lalu amati bau yang dihasilkan.
bulu ayam yang dibakar akan menjadi kontrol pada uji kali ini. Ian, ambil daging ayam, lalu dibakar dan amati bau yang dihasilkan. Bau yang dihasilkan seperti bau bulu ayam ketika dibakar. Putih telur dibakar, lalu amati bau yang dihasilkan. Bau yang dihasilkan seperti bulu ayam ketika dibakar. Kangkung dibakar, lalu amati bau yang dihasilkan. Bau yang dihasilkan seperti bulu ayam ketika dibakar. Gula dibakar, lalu amati bau yang dihasilkan. Bau yang dihasilkan berbeda, tidak seperti bau bulu ayam ketika dibakar. Tahu dibakar, lalu amati bau yang dihasilkan. Aroma yang dihasilkan seperti bulu ayam ketika dibakar. Jadi kesimpulannya, gula tidak mengandung protein karena ketika dibakar baunya tidak seperti aroma bulu ayam ketika dibakar. Dan daging ayam, telur putih, kangkung, tahu mengandung protein karena ketika dibakar aromanya seperti aroma bulu ayam ketika dibakar. Alat dan bahan. Pertama, kuning telur. Kedua, kecap. Ketiga, telur putih. Keempat, larutan gula. Kelima, mentega. Keenam, nasi. Ketujuh, minyak goreng. Kedelapan, tepung terigu. Kesembilan, roti tawar. Kesepuluh, label nama. 11, kertas sampul coklat. Langkah pertama, haluskan nasi. Setelah nasi halus, kemudian siapkan semua bahan. Potong kertas coklat menjadi 10 bagian dan beri label nama di setiap kertas coklat. Ambil bahan makanan menggunakan sendok. Ambil nasi, lalu ratakan pada kertas coklat. Putih telur, lalu ratakan pada kertas coklat. Terigu, lalu ratakan pada kertas coklat. Ambil roti tawar, lalu ratakan.
Ambil mentega menggunakan sendok, lalu ratakan pada kertas coklat. Larutan gula, lalu ratakan pada kertas coklat. Tuangkan minyak goreng, lalu ratakan pada kertas coklat. Tuangkan kuning telur, lalu ratakan pada kertas coklat. Kemudian tunggu selama 10 menit. Setelah menunggu selama 10 menit, hasilnya putih telur mengandung lemak sedikit. Kuning telur mengandung lemak sedikit. Minyak banyak mengandung lemak. Tepung terigu tidak mengandung lemak. Roti terlalu basah, lama kering, dan tidak mengandung minyak. Mentega banyak lemak dan melebar. Nasi tidak mengandung lemak. Larutan gula tidak mengandung lemak. Kecap tidak mengandung lemak. Jadi kesimpulannya, yang mengandung lemak hanya putih telur, minyak goreng, kuning telur, dan mentega. Baiklah, kali ini saya akan melakukan uji kelarutan lemak. Bahan yang pertama adalah minyak kelapa sawit curah. Yang kedua adalah minyak kelapa sawit kemasan. Yang ketiga adalah minyak jelantan. Yang keempat adalah bensin. Yang kelima ada air. Dan alat yang dibutuhkan adalah kertas label, sendok, dan gelas kecil. Baiklah, kita mulai uji cobanya. Langkah yang pertama adalah memasukkan air ke dalam gelas 1 sebanyak 5 sendok. Selanjutnya, masukkan bensin ke dalam gelas kedua sebanyak 5 sendok.
Selanjutnya, masukkan minyak kelapa sawit curah ke dalam gelas 1 yang berisi air sebanyak 5 sendok. Selanjutnya, masukkan minyak kelapa sawit curah ke dalam gelas 2 yang berisi bensin sebanyak 5 sendok. Selanjutnya, diaduk sampai semuanya tercampur. Selanjutnya, siapkan gelas 3 dan 4. Lalu, masukkan bensin ke dalam gelas 3 sebanyak 5 sendok. Lanjut ke gelas keempat, masukkan air ke dalam gelas keempat sebanyak 5 sendok. Selanjutnya, masukkan minyak kelapa sawit kemasan ke dalam gelas nomor 3 yang berisi bensin sebanyak 5 sendok. Selanjutnya, masukkan minyak kelapa sawit kemasan ke dalam gelas keempat yang berisi air sebanyak 5 sendok. Lalu diaduk hingga merata. Langkah selanjutnya, siapkan gelas kelima dan keenam dan isi gelas kelima dengan air biasa sebanyak 5 sendok. Dan gelas keenam isi bensin ke gelas keenam sebanyak 5 sendok. Lalu masukkan minyak jelantan ke gelas kelima yang berisi air sebanyak 5 sendok. Lanjut, masukkan minyak jelantan ke gelas keenam yang berisi bensin sebanyak 5 sendok. Lalu aduk hingga merata. Setelah semuanya tercampur, tunggu hingga beberapa saat. Kesimpulannya adalah, jika air dan minyak kelapa sawit curah disatukan, maka tidak akan menyatu. Lanjut ke bensin dan minyak kelapa sawit curah, mereka bersatu dan bensin berubah warna menjadi hijau toska. Selanjutnya, untuk sampel yang kedua, jika air dan minyak kelapa sawit kemasan disatukan, maka tidak akan menyatu. Selanjutnya, bensin dan minyak kelapa sawit kemasan menyatu dan berubah warna. Lanjut ke sampel ketiga, air dan minyak jantan tidak menyatu, dan bensin dengan minyak jantan menyatu dan berubah warna. Dari praktikum kali ini bisa kita simpulkan bahwa air bersifat polar dan minyak bersifat non-polar.
Baiklah, kali ini akan melakukan praktikum emulsifikasi minyak. Alat dan bahan yang digunakan adalah minyak, air sabun, aquades, air, sendok, dan gelas. Baiklah, langkah pertama yaitu masukkan air ke dalam gelas sebanyak 5 sendok. Langkah selanjutnya, teteskan minyak 3-5 sendok ke dalam gelas yang berisi air. Lalu diaduk hingga semuanya tercampur. Langkah selanjutnya, ambil gelas yang kedua, masukkan 5 sendok aquades ke dalam gelas yang kedua. Selanjutnya, masukkan 3-5 tetes air sabun ke dalam gelas kedua yang telah berisi aquades. Lalu masukkan minyak ke dalam campuran aquades dan air sabun tersebut sebanyak 3-5 tetes. Dan aduk hingga merata. Setelah diaduk dan dibiarkan beberapa lama, perhatikan emulsi yang ada di dalam cairan tersebut. Yang pertama ada larutan air dan minyak, yang mana air dan minyak tidak bersatu karena pada dasarnya air dan minyak memiliki dua lapisan yang berbeda dan terjadi emulsi tidak stabil. Sedangkan larutan yang kedua yang berisi minyak, aquades, dan air sabun, yang mana air berubah menjadi keruh, dan larutan ini terdapat emulsi, yaitu emulsi stabil. Terima kasih.